bakar terasi tidak boleh, itu bakar ikan asin tidak boleh, bakar kepiting tidak boleh. Nah di gunung tuh. Nah, jadi kita itu mengikuti pantang itu. Tergelincir ke jurang. Tergelincir ke jurang, dia tuh jatuh masuk dalam gua. Jadi dengar juga kawan-kawannya tuh katanya tuh tolong. Jadi Oke teman-teman, selamat datang di channel Ferdiser. Kali ini saya bersama kakek Hermanus Bintang, salah satu ketua adat yang berada di Kecamatan Kelampermai, tepatnya di Dusun Rentap Pensai Panjang. Jadi pada kesempatan kali ini kakek akan bercerita mengenai sebuah kejadian para pendaki yang lalai dalam proses pendakian, seperti tidak izin kepada warga setempat atau ketua adat setempat Bukit Kelam, dan melakukan beberapa kesalahan seperti pantangan-pantangan yang tidak mereka indahkan seperti itu. Jadi kita langsung bersama Kek Bintang. Bagaimana Pak ceritanya awal mula terjadi kecelakaan sampai Orang tersebut jatuh dan kemudian meninggal? awal mulanya mereka tuh kan ya anak pendidikan, anak SMA. Jadi mereka tuh maksudnya tuh mau mendaki, tapi mereka tuh tanpa memberitahu dengan masyarakat yang hentak di Kelam. Jadi mereka itu mendaki di Gua Punjung, kata orang. Tidak, Gua Punjung itu di situ kan banyak gua. Jadi mereka lima orang itu karena mereka tuh tidak bertanya, tidak tahu apa-apa, malumlah namanya anak muda kan. Ya inginnya tuh mendaki lebih besar, ya lebih suka, tapi mereka tuh secara pantang, secara peribahasa di gunung mereka pun belum paham. Soalnya gunung tuh mereka tuh kan ada pantangnya. Ya, terutama ya ada yang gurau. Kedua lagi kalau kita masak barang, mau makan kopi, makan barang yang udah kita ya bikin, itu jangan ditinggalkan, harus dimakan duluan. Kalau nak makan boleh kita megang. Nah, kalau bahasa kampungnya itu palit pelepai. Jadi kalau kita mengikuti pantang, kemungkinan kita juga bisa selamat dan lagi tidak ada kecelakaan. Karena kalau mendaki itu sebenarnya harus bertanya dengan ya kepala dusun atau ketua adat, satu-satunya orang tua, kami minta izin. Kalau kecelakaan tuh kita kan kalau pantang itu kita kan akan menjelaskan apa-apa yang tidak bisa begitu. Jadi sebenarnya mereka waktu itu nggak ada izin gitu ya Pak? Nggak ada izin katanya. Nah, maka terjadi mereka itu satu kawan yang lain tuh juga diam di pondok, yang satu tuh perginya tuh entah bagaimana dia tuh bisa tergelincir ke jurang. Tergelincir ke jurang, dia tuh jatuh masuk dalam gua. Jadi dengar juga kawan-kawannya tuh katanya tuh tolong. Jadi lama prosesnya, dengan kawannya nusul ke bawah, mereka juga tidak berani dia masuk nengok ke dalam gua tuh, suaranya tuh paling mereka tuh tidak bisa nengoknya di mulut gua aja tuh didengar suara tolong. Akhirnya mereka tuh ngambil mereka ke kampung Kedukut tuh yang di Kelam. Mereka lapor gitu ya Pak? Nah, ngambil mereka yang untuk ngambil itu. Jadi mereka tuh bawa segala tali pendaki untuk ya cari mayatnya ke situ. Menyelamatkannya. Mau ngambil dia tuh. Masihnya kata napasnya dia tuh, tapi tidak bisa berdaya lagi, udah lemah. Berapa lama di situ kan udah lemah lah tenaganya, dan lagi dingin dalam lubang. Akhirnya mereka tuh udah tarik ke atas, dibawa turun, mereka tuh belum sampai ke Nukut tuh kampung tuh, dan itu udah meninggal. Mereka tuh orang Dayaknya dari sana tuh, dari ya apa namanya tuh Seranggas. Jadi orang jauh. Itu anak SMA. Jadi mereka tuh sebenarnya yang nesalkan tuh ngizin dengan
Iya, sekolahnya juga enggak. Hmm, Mereka tuh hanya ingin mendaki sendirian, sendiri. keinginan. Itu mereka tuh keinginan sendirian. Iya. Nah, barang gitu sebenarnya kalau di gunung tuh enggak boleh. Soalnya kita tuh karena ada ya yang di tiap gunung kan ada penghuninya. Jadi kita tuh harus hati-hati gitulah. Kalau kita tuh ingin ya mendaki, jadi harus bilang kepala dusun, ketua adatnya, apa pantangnya, atau orang yang paling tua di situ, gitulah Iya, iya. sebenarnya. Jadi mereka tuh kalau izin, jadi dia tuh tetap kalau apa mau izin dari sekolahnya. Dari sekolahnya kan punya kemantar dengan dia, cari dengan dusun. Sekolahnya apalagi guru-guru itu kan ndak sebebasnya dengan anak-anak muridnya. Jadi Apalagi mereka orang jauh kan, dari jauh. dari datang jauh gitu. datang ke situ. Jadi akhir-akhirnya ya gitu aja lah. Dia meninggal, dibawa ke betangnya, dibawa ke rumahnya. Berarti waktu itu tuh belum sampai ke rumah sakit ya? Belum sampai ke rumah sakit. Rencana mau bawa ke rumah sakit karena dia punya napas. Masih ada napas, Masih ada tapi napas. udah lemah benar. Ngomong pun udah bisa. Kira-kira yang kesalahan yang fatal tuh apa kayak kira-kira? Kira-kiranya salah yang fatal Yang tuh paling fatalnya tuh ya enggak mengikut pantang. pantang ya? Mungkin mereka tuh kita juga enggak menuduh, enggak mengira tuh hanya kiraan dia tuh mau makan barang ditinggalkan. Berarti pantangan itu kiranya gitu. ya kempunan. Maka bisa gitu. Jadi kita tuh ya mau ya buat ini buat itu ya makan barang mungkin enggak jadi gitulah kiranya. Atau gitu juga itu memang udah ajal dia di situ. Iya, iya, iya. Nah, Tapi kalau untuk pantangan tuh kayaknya berhubungan sangat sih kalau di bukit gitu ya kayak. berhubung sangat. Sedangkan kami di sini kalau di Gunung Rentap tuh ya kalau kami malam tuh dari sore itu mandi enggak boleh gini mata panas seukur dengan mata kita gini kan. Kata orang sini itu pakai mata. Maksudnya pas mandi. Mandi suri itu jangan sampai mandi suri, enggak boleh ganti pakaian suri, enggak boleh. Tapi kalau kita udah mandi tetap ganti pakaian kan? Iya, iya, iya. Enggak boleh makan garam suri, enggak boleh. Iya, kita motong bekas masak kita kayu itu udah untuk masak kan, kita potong gini enggak boleh. Bakar terasi enggak boleh. Itu bakar ikan asin enggak boleh, bakar kepiting enggak boleh. Gitu ya. Nah di gunung tuh. Nah, jadi kita itu mengikuti pantang itu. Kami itu kalau udah kerja ladang, udah mau gelap kan, nanti udah gelap benar baru mandi. Jangan mandi langsung mandi, Berarti sore-sore nggak boleh. enggak boleh mandi. itu semua. Sore-sore enggak boleh. Makan garam sore pun enggak boleh. Kalau udah jauh malam tuh makan garam enggak apa-apa. Iya, iya, iya. Lalu untuk yang mereka berlima tadi kan satu kawannya jatuh. Yang satu Nah, yang jatuh gitu. kan? Nah itu yang berempat tuh ada nggak kayak klarifikasi atau mereka minta maaf atau gimana sama ketua-ketua di situ? Tentu mereka kasih penjelasan dari ketua-ketua yang di situ. Makanya kalau mendaki itu enggak boleh bicara gitu. Kalian tuh hanya mau keinginan diri sendiri, itu enggak boleh. Harus ada basa-basi. Jadi kalian tuh jadi orang tua tuh beri pandangan ya tentang dalam mendaki di gunung gitu. Tentang hidup orang di gunung. Kalau hidupnya orang di kampung tuh kalau masih muda-muda belum pernah di gunung-gunung mungkin ya enggak tahu. Nggak tahu kan? Nah, Iya. sedangkan anak-anak saya pun enggak tahu secara kalau saya tuh di ladang tuh enggak bilang, jangan sorenya nak gini, ada apa? Kita tuh mungkin malam suntuk tuh diganggu macan. Gimana tuh? Guys? Macam-macam mau bunyinya seperti burung, bunyinya seperti ayam, bunyinya tuh. Di gunung. Oh di gunung tuh. Atau itu bunyi yang itu tuh jelek tuh. Putih burung-burung bubut. Nah maka kita tuh kalau di gunung tuh. Tapi kalau udah kita gitu
Kalau kita punya anak masih ya kecil melakukan itu, barang tuh kita ambil, jadi kita limparkan nuan tuan bukit. Kalau kami sini bilang macan tuh kan bukan kalau nenek moyang dulu ndak disebut macan tuh, tuan Tuan ya. tuan bukit. Kalau di air tuh seperti ular-ular berbisa, naga tuh itu bukan sebut ular, tuan naik. Nah, dihargai mereka Harus tuh. dihargai. Kalau namanya alam, kalau ketua kerajaan yang kita hargai tuan tuh, kerajaan gunung atau kerajaan bukit. Seperti kita dengan kepala dusun, kepala kampung atau kepala desa, permisi Pak, kepala desa, kan gitu. Iya. Nah, sama aja basa-basinya dengan kita. Mereka juga, ya ular ini ada yang paling, ya kerajaan. Setiap pendatang lah punya kerajaan. Setiap makhluk yang hidup di dunia itu punya kerajaan gitu. Seperti kita, kerajaan kita kan Pak Bupati. Iya. Masih di sana kerajaan kan ya presiden. Nah, seperti itulah kiranya. Jadi kayak kejadian ini tuh pada tahun berapa Kek? Atau berapa tahun yang lalu? Pada tahunnya aku sih kurang ingat, tapi sekitar 5-6 tahun gitu. 5-6 tahun yang lalu ya? Nah, Udah cukup lumayan lama sih. lumayan lama. Oke, jadi begitulah cerita singkat dari kesalahan dalam pendakian yang ada di Kalimantan, yang tepatnya di Bukit Kelam. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan bagi penonton? Ya, pesan saya dari Said Panjang, saya selaku ketua adat tingkat dusun di Said Panjang, ya dusun Kontap Selatan. Pesan saya dengan penonton, dengan anak-anak muda yang ingin mendaki ke manapun atau di Gunung Kelam atau di Rentap, permisi dengan kepala dusun atau ketua adat. Nanti mereka juga bisa kasih pengarahan dengan yang mendaki ini supaya ya sehat dan walafiat. Itulah pesan saya. Semoga yang akan datang itu ya sukses selalu. Oke, baik. Terima kasih Kek udah mau diwawancarai. Ya. Sampai jumpa.